Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aini Katrunada dengan nomor pokok mahasiswa 10120145 dari Prodi S1 Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STEM Bandung Business School. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester 4 mata kuliah anggaran perusahaan, yaitu mengenai penjelasan anggaran produksi beserta contoh soal dan jawabannya. Yang pertama, apa itu anggaran produksi? Anggaran produksi adalah suatu perencanaan yang terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode yang akan datang, yang mencakup rencana mengenai jenis atau kualitas, jumlah atau kuantitas, dan kapan waktu produksi dilakukan. Kegunaan anggaran produksi secara umum berguna sebagai pedoman, pengkoordinasian, dan pengawasan kerja. Sedangkan secara khusus, anggaran produksi ini berguna untuk pertama, menunjang kegiatan penjualan sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Kedua, menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar atau kecil. Ketiga, mengatur produksi agar biaya-biaya produksi dapat ditekan dengan seefisien mungkin. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Pertama, ada rencana penjualan yang tertuang dalam anggaran penjualan. Yang kedua, ada kapasitas mesin dan peralatan pabrik. Yang ketiga, ada tenaga kerja yang dimiliki terkait dengan kuantitas dan kualitas. Yang keempat, ada stabilitas bahan baku. Kelima, ada modal kerja yang dimiliki. Dan terakhir, keenam, ada fasilitas gudang. Selanjutnya, ada pendekatan penyusunan anggaran produksi. Pendekatan penyusunan anggaran produksi ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada kebijakan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi. Yang kedua, ada kebijakan yang mengutamakan tingkat stabilitas persediaan. Dan yang ketiga, ada kebijakan yang menggabungkan keduanya atau kombinasi tingkat produksi dan persediaan yang berfluktuasi. Adapun rumus untuk menentukan tingkat atau volume produksi adalah sebagai berikut. Tingkat penjualan ditambah persediaan akhir, maka hasilnya akan menjadi kebutuhan. Nah, dari kebutuhan ini akan dikurangi dengan persediaan awal, maka hasilnya menjadi tingkat atau volume produksi. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke dalam contoh kasus beserta pembahasannya. Sebuah perusahaan bernama iCantek sedang menyusun sebuah anggaran produksi. Data-data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Penjualan selama 6 tahun terakhir pada tahun 2015, penjualan industri tersedia sebesar 75 juta rupiah, penjualan perusahaan tersedia sebesar 6 juta rupiah. Pada tahun 2016, penjualan industri ini sebesar 72 juta rupiah, sedangkan penjualan perusahaan sebesar 6.480.000 rupiah. Pada tahun 2017, penjualan industri sebesar 78 juta rupiah, sedangkan penjualan perusahaan sebesar 7.020.000 rupiah. Pada tahun 2018, penjualan industri sebesar 81 juta rupiah, sedangkan penjualan perusahaan tersedia sebesar 8.100.000 rupiah. Pada tahun 2019, penjualan industri tersedia sebesar 90 juta rupiah, sedangkan penjualan perusahaan tersedia 9.900.000 rupiah. Dan pada tahun 2020, penjualan ini tersedia sebesar 94.500.000 rupiah, sedangkan penjualan perusahaan tersedia 11.340.000 rupiah. Tercatat bahwa perusahaan merasa puas dengan tingkat market share yang dicapai pada tahun 2020, kemudian kapasitas produksi setahun maksimum adalah 15 juta rupiah, kemudian kebijakan persediaan awal tahun adalah 10 dari total penjualan tahun itu, sedangkan kebijakan produksi stabil, baik untuk bulanan maupun triwulan. Kemudian ada pola penjualan mengikuti indeks penjualan sebagai berikut, yaitu Januari sampai dengan Maret 10%, triwulan 2 dan triwulan 3 20%, kemudian triwulan 4 30%. Berdasarkan data di atas, maka tentukanlah satu permintaan industri untuk tahun 2021 dan tahun 2022 dengan menggunakan metode semi-average, kedua penjualan perusahaan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 atas dasar tingkat market share yang dikehendaki, ketiga tingkat atau volume produksi tahun 2021, yang keempat anggaran produksi bulan untuk 3 bulan pertama dan tribulanan untuk berikutnya dengan kebijakan persediaan dan produksi yang telah ditetapkan. Oke teman-teman, langsung aja kita ke pembahasan. Yang pertama kita menghitung forecasting penjualan tahun 2021 dan tahun 2022. Yaitu langkah pertama membagi data menjadi dua kelompok. Nah, di sini aku udah bagi kelompok 1 terdiri dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Kelompok 2 terdiri dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Kemudian kita menentukan nilai X sebagai periode tahun dasar.
Nah, caranya adalah N dibagi 2. Nah, N ini adalah banyaknya data kan, jadi banyaknya data pada setiap masing-masing kelompok dibagi 2. 3 dibagi 2 hasilnya 1,5. Nah, gimana caranya yang 1,5 ini habis menjadi 0? Otomatis kita kurangi 1,5 lagi kan. Nah, kita tulis tuh negatif 1,5 di nilai X pada tahun 2015. Kemudian, setiap penambahan tahun, misalkan dari tahun 2015 ke tahun 2016, otomatis nilai X-nya ditambah 1. Jadi negatif 1,5 ditambah 1, hasilnya negatif 0,5. Begitupun seterusnya. Langkah ketiga yaitu kita menjumlahkan data yang ada pada kelompok 1 dan kelompok 2 itu untuk menjadi nilai semi total. Jadi ini dijumlahin dulu nih, 75 juta ditambah 72 juta ditambah 78 juta, berarti hasilnya adalah 225 juta rupiah. Otomatis ini menjadi nilai semi total pada kelompok 1. Kemudian sama nih untuk kelompok 2 juga gitu, dijumlahin dulu, lalu hasilnya menjadi 265.500.000 rupiah. Kemudian hasil penjumlahan masing-masing data pada kelompok 1 dan 2 dibagi dengan banyaknya anggota pada masing-masing kelompok sebagai nilai semi average. Nah, jadi 225 juta ini dibagi 3, hasilnya 75 juta rupiah. Ini adalah nilai semi average, juga nilai A ya teman-teman. Kemudian yang ini juga sama nih, dibagi 3, hasilnya 88.500. Nah, lalu kita hitung selisih nilai rata-rata semi average nih. Nah, ini untuk mencari nilai B, atau kita hitung dulu nilai selisih rata-ratanya. Caranya kelompok 2 dikurangi kelompok 1, kemudian dibagi dengan jarak ya, jarak dari kelompok 2 ke kelompok 1. Nah, otomatis nilai B sama dengan 88.500, yang ini kita masukkan ke sini, dikurangi 75 juta, nilai A-nya masukkan, dibagi 3 jarak dari sini ke dari sini ke sini. Nah, hasilnya 4.500 nih. Kita udah dapat nih nilai B-nya 4.500. Kemudian kita masukkan antara nilai A dan B ke persamaan Y sama dengan A plus BX. Nah, jadi persamaannya itu adalah Y sama dengan 75 juta rupiah ditambah 4.500 dikali X. Oke. Nah, untuk mencari nilai trennya kita menggunakan persamaan ini. Jadi Y sama dengan 75 juta rupiah ditambah 4.500 dikali nilai X pada tahun yang kita tanyakan. Nah, kita masukin dikali negatif 1,5. Hasilnya itu jadi 68.250. Sampai seterusnya ya teman-teman. Nah, untuk menjawab pertanyaan 1, taksiran penjualan industri, caranya seperti yang sudah tadi saya jelaskan, menggunakan persamaan Y sama dengan A plus BX ya. Jadi untuk 2021 ini 75 juta ditambah 4.500 dikali 4,5. Nah, hasilnya 95.250. Untuk tahun 2022 juga sama, hasilnya jadi 99.750.000 rupiah. Oke, next ke pertanyaan kedua, yaitu taksiran penjualan perusahaan. Yang pertama kita menghitung market share tahun 2020, yaitu 11.340.000 dibagi 94.500 dikali 100%, hasilnya 12%. Kemudian setelah itu kita hitung taksiran penjualan perusahaan tahun 2021, yaitu 12% dikali 95.250.000 sama dengan 11.430. Kemudian kita hitung juga nih taksiran penjualan perusahaan tahun 2022, yaitu 12% dikali 99.750.000 rupiah, hasilnya sama dengan 11.970.000 rupiah. Kemudian next kita ke nomor 3, yaitu tingkat atau volume produksi tahun 2021. Seperti yang sudah saya bilang di awal tadi, rumusnya tingkat penjualannya di sini 11.430, persediaan akhirnya dapat 1.197.000. Ini tuh didapat dari 10% kali 11.970. Nah, kemudian dijumlahkan hasilnya 12.627.000 rupiah, ini menjadi kebutuhan. Kemudian dikurangi di persediaan awal. Persediaan awal itu 10% dikali 11.430, hasilnya 1.143.000. Nah, jadi kebutuhan dikurangi persediaan awal, hasilnya dari 12.627.000 dikurangi 1.143.000, hasilnya 11.484.000. Nah, ini adalah tingkat atau volume produksinya nih, ini ya guys. Oke, next kita lanjut ke nomor 4, anggaran produksi tahun 2021. Di sini kita menghitung pola penjualan bulanan atau triwulanannya terlebih dahulu.
Januari sampai Maret itu 10% dikali 11.430, hasilnya 1.143.000. Kemudian triwulan 2 sampai triwulan 3 itu 20% kali 11.430.000, hasilnya 2.286.000 rupiah. Kemudian untuk triwulan 4 itu 30% dikali 11.430.000, hasilnya 3.429.000 rupiah. Kemudian semuanya ini ditotalin jumlahnya penjualannya hasilnya sama dengan 11.430.000 rupiah. Nah, kebijakan perusahaan pola produksi stabil baik bulanan maupun triwulanannya itu yaitu produksi per bulan 11.484.000 dibagi 12. 12 ini adalah yang dimaksudkan dari 1 tahun ya, 12 bulan gitu. Hasilnya sama dengan 957.000 rupiah. Kemudian untuk produksi per triwulannya yaitu 957.000 rupiah dikali 3. Hasilnya 2.871.000 rupiah. Kemudian untuk anggaran produksi tahun 2021-nya yaitu, nah ini udah aku hitung, udah aku masukin ke dalam tabel. Cara menghitungnya yaitu kita masukin dulu tadi penjualannya, kemudian persediaan akhirnya. Nah untuk Januari penjualannya 1.143.000, kemudian persediaan akhirnya 957.000. Nah ini kebutuhannya jadi 2.100.000. Dari mana 2.100.000? Nah, 2.100.000 ini hasil dari 1.143.000 dikurangi 957.000 rupiah. Kemudian hasilnya jadi 2.100.000. Nah, untuk persediaan awalnya ini didapat dari 2.100.000 kebutuhan dikurangi persediaan akhir yaitu 957.000 rupiah. Jadi hasilnya 1.143.000 rupiah. Kemudian untuk produksinya yaitu 957.000 rupiah. Ini didapat dari 2.100.000 dikurangi 1.143.000, hasilnya 957.000 rupiah. Kemudian seterusnya sampai triwulan 4 gitu, seperti itu. Sekian video kali ini dari saya mengenai anggaran produksi. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.